إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Setelah khatib memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib mengajak khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebaik-baik takwa, karena sesungguhnya bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita atau khalik kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur kita semuanya, sehingga Allah lah lebih tahu daripada kita semuanya. Allah yang paling tahu, Allah Maha tahu, dan semuanya tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menciptakan manusia, sehingga ketika menciptakan hambanya, beliau tahu bahwa hambanya pasti akan berbuat salah, pasti akan berbuat dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwasanya ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian pasti akan berbuat salah di malam dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sedangkan aku adalah akan mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Makanya Allah sudah mengetahui dari awal sampai akhir, sehingga Allah pun ketika mengetahui bahwasanya hambanya akan sering berbuat salah, bahkan akan senantiasa berbuat dosa siang dan malam, maka Allah pun menyediakan hal-hal yang dapat menghapus dosa-dosa hambanya tersebut. Al-Imam Ibn Abil Izz, salah seorang ulama akidah, beliau menyebutkan dalam syarah akidah Tahawiyah, di sana disebutkan bahwa beliau mengatakan, yang aku sebutkan ini dosa-dosa atau penghapus dosa-dosa hamba seorang hamba mukmin itu adalah karena hasil istiqra, hasil penelaahanku semaksimal mungkin, sehingga beliau menyebutkan dalam kitabnya tersebut ada kurang lebih 11 atau 10 atau 11 macam penghapus dosa seorang mukmin. Jadi orang mukmin ketika dia berbuat dosa hendaknya segera menghapusnya, hendaknya segera menghilangkan dosa tersebut dengan cara-cara yang akan kita sama-sama perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Penghapus-penghapus dosa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah ada 11. Di antaranya adalah pertama, yaitu taubat.
taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua istighfar. Kemudian yang ketiga berbuat baik. Dan yang keempat kemudian mendapat ujian dari Allah, mendapat ujian duniawiyah. Kemudian yang kelima azab kubur. Yang keenam doa orang-orang beriman terhadap mukmin yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, sesuatu yang dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dari sedekah ataupun haji, karena ini ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, ahwal yaumul qiyamah atau huru-hara yaumul qiyamah, huru-hara atau mencekamnya kejadian di hari kiamat itu juga dapat menghapus dosa seorang mukmin. Dan yang kesembilan adalah qisas. Nanti ketika sudah dibangkitkan dari kubur, semuanya akan dihisab oleh Allah dan semuanya akan melewati sirat. Kemudian ketika sudah melewati sirat, dia akan berdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara surga dan neraka, yang itu namanya qantarah. Disitulah mulai pengkisasan. Yang pernah berbuat zalim, dia akan dikurangi kebaikannya. Begitu pula yang pernah dizalimi, dia akan ditambahkan kebaikannya. Nah, kemudian yang ke-10 syafaat. Syafaat juga akan dapat memberikan penghapusan dosa-dosa seorang hamba mukmin. Dan yang terakhir adalah afu arhamir rahimin. Adalah ampunan dari Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita jelaskan hanya mungkin beberapa saja karena waktunya. Yang pertama, jemaah sekalian, bahwasanya yang dapat menghapus dosa seorang mukmin adalah taubat. Taubat ini sudah sangat jelas bagi seorang mukmin, dapat menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan, dapat menghapuskan dosa yang dia lakukan pada masa lampau. Dalilnya sudah sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina tabu." Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat lain disebutkan illa man taba, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, wa amana dan beriman, wa amila amalan salihah dan berbuat amal soleh, faulaika yatubullah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka merekalah adalah orang-orang yang Allah gantikan, Allah hapuskan keburukannya dengan kebaikan. Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Kemudian kita juga sering mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak cucu Adam akan merasakan, akan berbuat salah, akan selalu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah apa? Yaitu orang-orang yang at-tawwabun. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang kedua adalah istighfar. Istighfar ini juga bisa menghapuskan dosa seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengadab seseorang, tidak akan mengadab suatu kaum sedangkan kaum tersebut masih beristighfar kepada Allah, sedangkan kaum tersebut terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar juga bisa membantu seorang muslim dalam menghapuskan dosanya. Kemudian kalau begitu apa bedanya taubat dan istighfar? Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwasanya taubat dan istighfar itu ketika dalam suatu ayat atau suatu hadis hanya disebutkan salah satunya, maka sesungguhnya makna salah satu tersebut mencakup makna yang lain. Maksudnya ketika dalam sebuah ayat misalnya disebutkan kata istighfar saja, maka sesungguhnya di dalam kalimat istighfar tersebut mencakup makna taubat. Atau sebaliknya, ketika di suatu ayat disebutkan hanya kalimat taubat saja, maka sesungguhnya kalimat taubat tersebut mencakup makna istighfar. Akan tetapi ketika disebutkan dua-duanya misalnya, maka sesungguhnya makna taubat dan istighfar pun berbeda-beda. Adapun makna taubat ketika disandingkan dengan istighfar dalam satu ayat atau satu hadis, maka makna taubat itu adalah
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan, meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang akan terjadi, terhadap dosa-dosa keburukan yang akan terjadi pada dirinya. Itulah makna taubat. Adapun istighfar yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah terjadi. Jadi bedanya di situ. Jadi bedanya antara yang akan dan yang telah. Istighfar yang telah terjadi, sedangkan taubat dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu keburukan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Karena ya saking besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, maka dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang terus-menerus berbuat dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah menghapuskan atau Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa Allah akan mengampuni. Insyaallah dengan syarat dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Adapun yang ketiga yaitu al-hasanat atau berbuat baik. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Tentunya dosa kecil, dosa-dosa kecil. Karena dosa besar, ya selain dia beristighfar, dia juga harus bertaubat. Dan ketika dosa tersebut berhubungan dengan manusia, maka Allah pun dan Rasulnya memerintahkan kita untuk meminta halal, untuk dihalalkan dari saudara kita, saudara yang pernah dizalimi oleh kita, yang pernah dimaksiati oleh kita. Itu cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik itu sangat banyak macamnya. Berbuat baik itu sangat banyak macamnya. Bisa dengan beramal soleh, dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji dan sebagainya. Maka itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhhibna sayyi'at." Allah berfirman, sesungguhnya al-hasanat, kebaikan itu yudhibna sayyi'at, menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau kita berbuat baik, dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipatkan 10 kali kebaikan, atau akan dilipatkan 10 pahala. Akan tapi ketika seorang hamba melakukan kesalahan, dia akan dibalas dengan satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi bagi seorang hamba yang keburukannya bisa mengalahkan kebaikannya. Karena apa? Ketika kita berbuat baik, maka Allah lipatkan 10 kali. Akan tapi ketika kita berbuat salah, Allah hanya menghukum dengan 1 kali saja. Maka sangat rugi bagi hamba yang keburukannya bisa mengalahkan kebaikan. Yang keburukannya bisa mengalahkan kebaikannya, berarti ini tanda bahwa hamba tersebut sangat jarang melakukan kebaikannya, sangat jarang melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Adapun yang keempat, yang dapat menghapuskan dosa seorang mukmin adalah dengan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian dunia, ujian duniawi. Maka dengan itu dosa seorang hamba akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta asy-syaukah yushaqiha illa kuffira biha lahu khatayahu illa kuffira biha min khatayahu." Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah yang menimpa suatu mukmin, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang mukmin dari kecemasan, keletihan, dari rasa takut, dari kegundahan, bahkan dari rasa sedih yang dia alami, sampai kepada duri yang menancap di kakinya, duri yang menancap di dirinya,
Kecuali apa? Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan dihilangkan, kufira, kecuali akan dihapuskan darinya khatayahu, dari keburukan-keburukannya, dari dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang hamba mendapatkan ujian, baik berupa kegelisahan, baik berupa keletihan, capek karena kerja, karena mencari nafkah, baik berupa kesedihan karena ditinggal orang yang disayanginya meninggal dunia, maka ketika kita sabar, maka ketika kita tabah, kita sabar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tabah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan pahala buatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosanya pun akan dihapuskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sepatutnya untuk bersegera ketika melakukan dosa-dosa, untuk bersegera ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi taubat, zat yang maha pengampun, mengampuni seluruh hambanya jika dia mau bertaubat, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kebaikan dan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dua perkara yang dapat menghapuskan, dapat menghilangkan keburukan, dapat menghilangkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan bersuudzon, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hadapilah dengan tabah, hadapilah dengan sabar, karena hal tersebut akan mendatangkan kebaikan buat kita, akan menghilangkan dosa-dosa kita kalau kita sabar, kalau kita tabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kelima adalah azab kubur. Azab kubur juga dapat menghilangkan, menghapuskan dosa seorang mukmin. Karena ketika seorang mukmin, ya, naudzubillah, tapi kita tidak mengharapkan di azab kubur. Karena jika ada seorang mukmin yang melakukan hal-hal yang menyebabkan dia diazab di kuburan, maka dengan itu dia dosanya hilang. Dosa yang dia lakukan yang menyebabkan azab kubur itu setelah itu hilang. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lagi di akhirat, hanya dikubur saja. Diazab di kubur. Di antara yang menyebabkan siksa atau azab kubur sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari beliau melewati sebuah kuburan yang masih basah atau baru beberapa hari dikubur. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma. Kemudian beliau membaginya menjadi dua dan beliau menancapkan di kuburan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Untuk apa engkau melakukan hal itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saudaramu ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya, dan aku berharap, ya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diringankan atau agar dia dibebaskan selama pelepah ini masih basah. Selama pelepah kurma itu masih basah. Makanya kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan dia diazab kubur? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwasanya di antara yang menyebabkan seorang hamba diazab di kuburannya adalah yang pertama dengan tidak memperhatikan air kencingnya. Tidak memperhatikan air kencingnya. Ketika kita kencing, kita tidak memperhatikan air kencing kita, bisa jadi air kencing tersebut bisa
mantul, bisa kembali ke pakaian kita. Kemudian ketika kita sholat, maka kita tidak sah sholatnya. Ataupun bisa memantul ke badan kita, dan kita ketika sholatnya pun tidak sah. Dan ini menyebabkan adab kubur bagi hamba tersebut. Kemudian yang kedua, yamsi bin namimah. Yang kedua yang menyebabkan adab kubur adalah karena dia suka mengadu domba, suka mempertengkarkan dua orang saudaranya. Dia nggak suka melihat mereka itu damai. Akan tapi dia sering sekali menjadi provokasi, sering sekali menjadi provokasi di antara saudara-saudaranya agar mereka tidak akur, agar mereka saling bertengkar, dan agar mereka bermusuhan terus-menerus. Dan ini pun termasuk yang menyebabkan dirinya diadab di kuburan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Adapun yang keenam adalah doa orang-orang beriman. Doa orang-orang beriman itu dapat bermanfaat bagi orang mukmin yang lainnya. Ketika kita berdoa kepada Allah, misalnya Allahumma fir lil mu'minin, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan memberikan keringanan, akan menghapuskan dosa-dosa mereka, karena doa orang-orang beriman itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita bakhil, maka janganlah kita pelit ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan orang-orang mukmin dari kaum muslimin dimanapun berada, karena hal tersebut akan memberikan kebaikan bukan cuma buat kita, akan tapi juga buat orang mukmin yang kita doakan dimanapun berada. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Inilah keenam penghapus dosa yang bisa kita sama-sama perhatikan. Adapun sisanya, adapun 6 yang terakhir atau 5 yang terakhir, mungkin kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa bertobat kepada Allah dengan segera mungkin. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak istighfar, kita bisa memperbanyak berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui tentang azab kubur agar kita bisa dijauhkan dari azab, bukan untuk mendekati azab kubur. Dan yang keenam, agar kita selalu mendoakan kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun berada. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapat penghapus dosa kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Aqimissalah.